Suara langkah kaki berderap pelan di sepanjang lorong rumah tua yang terbengkalai. Di dalam kegelapan, sebuah pintu yang tertutup rapat perlahan bergerak sendiri, seakan ada yang memanggil. Hawa dingin menyentuh kulit, dan bau lembab berbaur dengan keheningan. Di ujung lorong, sebuah nama yang sudah lama terlupakan oleh masyarakat Surabaya kembali menggaung, membawa petaka yang tidak akan bisa dibendung. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Halo Sobat Fai Horor, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Di Surabaya, tepatnya di sebuah kampung yang terpencil di pinggiran kota, hidup seorang lelaki bernama Hadi. Sejak kecil, ia sudah mendengar bisik-bisik aneh yang beredar di kalangan orang tua tentang kekayaan yang luar biasa yang dapat diperoleh dengan cara yang tak biasa. Dikenal sebagai pesugihan haji kaya 7 turunan, cerita ini telah lama menghantui para penduduk setempat. Tak banyak yang berani membicarakannya, karena mereka tahu, ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Hadi, yang hidup serba kekurangan, terdesak oleh keadaan ekonomi yang semakin sulit. Ia bekerja sebagai seorang buruh serabutan, tetapi hidupnya tak pernah berubah. Namun, suatu malam, ketika ia pulang larut setelah menyelesaikan pekerjaan di pasar, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya tidak asing baginya. Pria itu mengenakan pakaian tradisional Jawa yang lusuh dan membawa sebuah tas besar. "Anak muda," kata pria itu dengan suara serak. "Aku tahu kamu sedang mencari jalan keluar dari kesulitanmu. Ada jalan, tapi kamu harus memilih dengan bijak." Hadi terkejut. "Apa yang Anda maksudkan?" tanyanya penasaran, meskipun rasa takut mulai menggelayuti hatinya. Pria itu tersenyum, menunjukkan barisan giginya yang sudah mulai menguning. "Pesugihan haji kaya 7 turunan," jawabnya dengan suara pelan, seolah menggoda dan penuh misteri. "Kamu akan kaya, Hadi. Kaya seperti yang tak pernah kamu bayangkan. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Hati-hati, pilihlah dengan hati yang bersih, karena keputusanmu akan menentukan takdir keluargamu." Hadi terdiam sejenak, tatapannya mengarah pada pria tua itu. Meski rasa takut menggelayuti, ada juga keinginan yang tak tertahankan untuk mengubah hidupnya. Akankah ia mengikuti jalan yang telah ditunjukkan? Hadi merasa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Hadi tidak bisa melupakan kata-kata pria tua itu. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan kemewahan dan kekayaan yang luar biasa. Di tengah kebingungannya, ia berjalan menuju rumah tetangganya yang terkenal sebagai seorang pencerita mistis. Mbah Semar, begitu orang-orang menyebutnya, selalu memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tak terungkap oleh akal manusia. Di rumah Mbah Semar, suasana sunyi terasa sangat kental. Dinding rumah yang terbuat dari kayu tua tampak rapuh, dan bau dupa yang khas membuat Hadi merasa seolah-olah masuk ke dalam dunia yang berbeda. Mbah Semar duduk di kursi kayu yang sederhana, dengan mata yang tajam menatap Hadi. "Ada apa, anak muda?" tanya Mbah Semar dengan suara dalam. Hadi langsung menceritakan pertemuannya dengan pria tua dan tawaran pesugihan yang diberikan kepadanya. Mbah Semar mendengarkan dengan saksama, namun wajahnya tetap serius. "Jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan itu, Hadi," ujar Mbah Semar dengan tegas. "Pesugihan haji kaya 7 turunan adalah jalan yang penuh tipu daya. Mereka yang terjebak akan mengorbankan nyawa keluarganya, dan keturunannya akan dihantui oleh kutukan yang tak terbayangkan." Namun, meskipun peringatan Mbah Semar masih terngiang di telinga Hadi, hatinya sudah terlalu terbuai dengan bayangan kekayaan yang terhampar di depan matanya. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Seperti apa harga yang harus ia bayar? Hadi belum tahu, tapi yang jelas, pilihan itu sudah ada di hadapannya. Malam itu, Hadi kembali bertemu dengan pria tua tersebut di lokasi yang sama. Namun, kali ini suasana terasa lebih mencekam. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu jalan yang redup semakin membuat suasana terasa asing. Pria itu tidak lagi tersenyum, wajahnya kini tampak serius, bahkan menyeramkan.
Sudah siapkah kamu, Hadi? Tanya pria itu dengan nada yang dalam. Segala sesuatu ada waktunya, dan kamu telah memilih untuk berjalan di jalan ini. Ikuti aku. Hadi tidak bisa menahan dirinya. Ia mengikuti pria itu dengan langkah pasti, meski rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang gelap, dan seiring dengan berjalannya waktu, suara derap langkah mereka semakin menghantui suasana malam yang sunyi. Di tengah perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah tua yang tampak terlupakan. Rumah itu tidak seperti rumah biasa. Terlihat ada sesuatu yang berbeda. Meskipun tampak kosong, Hadi bisa merasakan adanya energi yang sangat kuat, seperti ada kekuatan yang terperangkap di dalamnya. Masuklah, perintah pria itu dengan suara bergetar. Hadi ragu sejenak, tapi akhirnya ia melangkah masuk, meninggalkan dunia yang biasa ia kenal, menuju dunia yang gelap dan penuh misteri. Tak ada jalan kembali sekarang. Begitu memasuki rumah tua itu, Hadi merasa seperti terlempar ke dalam waktu yang berbeda. Ruangan itu gelap, dipenuhi dengan bau tanah basah dan kertas-kertas kuno yang bertebaran di seluruh sudut. Di tengah ruangan, sebuah meja besar terbuat dari kayu hitam yang tampaknya sangat tua, dihiasi dengan lilin-lilin menyala yang memercikkan cahaya temaram ke sekelilingnya. Pria tua itu berdiri di dekat meja, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah buku tebal yang hampir seperti kitab kuno. Buku itu tampak sudah usang, dengan sampul kulit yang retak-retak. Ia meletakkan buku tersebut di atas meja dan mengisyaratkan agar Hadi mendekat. Ini adalah petunjuk, kata pria itu, dengan suara parau. Petunjuk untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, Hadi, setiap langkahmu harus penuh dengan komitmen. Tidak ada jalan mundur setelah ini. Hadi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin sekali mengubah nasibnya, ingin sekali keluar dari kemiskinan yang membelenggu hidupnya. Tetapi, di tengah hatinya, ada rasa gelisah yang tak bisa ia bendung. Ia memandang pria itu, yang kini sedang membuka halaman demi halaman buku tua tersebut. Ini adalah cara untuk memanggil kekuatan itu, lanjut pria tua itu sambil menunjuk sebuah halaman yang berisi tulisan dengan aksara Jawa kuno. Kamu harus mengikuti semua ritual ini, dan yang lebih penting, kamu harus siap untuk menerima konsekuensinya. Hadi menelan ludah. Tangan kirinya mulai terasa dingin, tetapi ada rasa penasaran yang tak bisa ia hindari. Ia menatap pria itu, yang seolah mengerti kegundahan hatinya. Kapan saya mulai? Tanya Hadi dengan suara yang hampir terdengar tercekat. Pria itu tersenyum tipis, lalu membalikkan halaman terakhir dari buku tersebut, menunjuk pada sebuah gambar yang membuat mata Hadi terbelalak. Gambar itu menunjukkan seseorang yang sedang berlutut di depan sebuah altar, dengan wajah yang penuh ketakutan. Di belakangnya, tampak bayangan hitam besar yang menyerupai makhluk gaib. Mulailah dengan hati yang bersih, kata pria itu dengan suara yang semakin rendah. Malam ini adalah malam pertama. Hadi tidak bisa menahan rasa takut yang semakin mencekam. Ia merasa tubuhnya mulai kaku, namun entah mengapa, ia merasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Pria itu kemudian mengarahkan Hadi untuk berdiri di depan altar kecil yang ada di pojok ruangan. Di atas altar itu, terdapat sebuah cawan yang terbuat dari logam hitam, dikelilingi oleh beberapa benda aneh seperti batu akik dan rantai besi yang saling terjalin. Ini adalah ujian pertamamu, ujar pria itu dengan nada serius. Tuangkan air dari cawan ini ke atas tanah yang telah kau pilih. Setelah itu, sembahlah. Hadi merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi suara pria tua itu, yang seperti datang dari kedalaman zaman, mendorongnya untuk melakukan apa yang diminta. Dengan tangan gemetar, Hadi mulai menuangkan air yang terdapat dalam cawan itu ke tanah yang ada di bawah altar. Ketika air itu menyentuh tanah, seketika suasana di sekitar mereka berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal tidak ada angin sebelumnya. Lilin-lilin yang menyala di sekitar altar seakan bergoyang tanpa alasan, memancarkan bayangan yang tampak bergerak sendiri. Hadi menutup mata, berdoa dalam hati. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya terasa semakin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengamati dari kejauhan, menunggu langkah selanjutnya. Ia mulai merasakan ketegangan di sekitarnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang jahat,
seperti sedang menghampiri. Tiba-tiba, suara pria tua itu memecah kesunyian, membuat Hadi terkejut. "Kamu sudah memulainya, Hadi. Tidak ada yang bisa membatalkan ini sekarang. Kamu sudah terikat." Hadi membuka matanya, dan tanpa sadar ia melihat sebuah bayangan hitam besar yang melintas di dinding, menyelubungi seluruh ruangan. Itu bukan bayangan manusia. Itu lebih seperti sosok gelap yang mengambang, tinggi, dan berwajah menyeramkan. Ia mendekat dengan perlahan, seakan mengawasi setiap gerakan Hadi. "Tunggu!" teriak Hadi dengan suara parau, namun pria tua itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Jangan takut, Hadi. Itu hanya awal. Yang akan datang lebih menakutkan. Tapi kamu harus bertahan," kata pria tua itu, matanya yang tajam memandang Hadi dengan penuh arti. Dengan tangan yang gemetar, Hadi berlutut, mengikuti instruksi pria tua tersebut. Ketika ia menundukkan kepala, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kekuatan gelap yang mengalir dalam tubuhnya, seakan memberikan energi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi, di saat yang sama, ia merasakan beban yang sangat berat, sebuah beban yang membuat jiwanya terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa dilepaskan. Suara pria tua itu kembali terdengar, "Ini baru permulaan, Hadi. Kekayaanmu akan datang, tapi ingatlah, setiap langkahmu akan semakin sulit. Tidak ada yang bisa menghindari konsekuensinya." Hadi duduk terdiam, tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ketika ia melihat sekeliling, semua yang ada di ruangan itu seolah berubah. Cahaya lilin yang semula redup, kini bersinar terang seperti matahari, dan bayangan hitam yang semula menakutkan, kini menghilang. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Di dalam hatinya, Hadi tahu bahwa ia baru saja memulai sebuah perjalanan yang sangat gelap. "Selamat datang di dunia kami, Hadi," kata pria tua itu sambil tersenyum penuh makna. Saat itu juga, Hadi mendengar suara langkah kaki di luar rumah tua tersebut, seolah ada seseorang yang datang. Langkah itu semakin mendekat, semakin jelas terdengar di tengah kesunyian malam yang mencekam. Apakah ini pertanda bahwa jalan yang telah ia pilih akan segera membawa dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam? Ataukah ini hanya langkah pertama dari sebuah nasib yang sudah ditentukan? Hadi duduk terdiam, jantungnya berdegup keras. Suara langkah kaki yang semakin mendekat itu mulai terasa begitu menekan, hingga seolah-olah langkah itu sudah berada tepat di belakangnya. Matanya melirik sekeliling ruangan, namun tak ada siapapun di sana. Semua itu hanya bayangan yang semakin menyesakkan. Dalam gelapnya malam, hanya ada dirinya dan pria tua itu yang kini berdiri di ujung ruangan, memandangi Hadi dengan tatapan penuh rahasia. "Jangan takut," kata pria itu dengan suara pelan namun penuh kekuatan. "Langkah selanjutnya adalah yang paling penting, Hadi. Kekayaan yang kamu inginkan bukan hanya soal uang, tetapi pengorbanan jiwa yang tak ternilai." Hadi memutar tubuhnya perlahan dan menatap pria tua itu. Dalam sekejap, seolah bayangan yang mengelilingi mereka mulai bergerak, menari-nari di dinding seperti makhluk hidup. Apa maksudnya? Hadi berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya, meskipun dalam hatinya, ia sudah mulai merasakan sesuatu yang sangat salah. Pria tua itu mengangkat tangan, dan di atas meja, sebuah benda berkilauan muncul. Itu adalah cincin besar dengan batu permata merah gelap yang bersinar menyala. "Ambil ini," perintahnya. "Ini adalah simbol dari ikatanmu dengan dunia yang tak terlihat. Gunakan cincin ini setiap kali kamu membutuhkan bantuan. Tapi ingat, setiap kali kamu memakainya, ada yang harus dikorbankan." Hadi mendekat, menggenggam cincin itu. Beratnya lebih dari yang ia bayangkan. Begitu ia memegang cincin tersebut, ia merasakan sebuah kekuatan yang tiba-tiba mengalir melalui dirinya. Sensasi itu membuat tubuhnya tegang, dan matanya terasa panas. Rasa ingin tahu membutakan pikirannya, sehingga ia lupa akan peringatan yang pernah diberikan oleh Mbah Semar, sang pencerita mistis di kampungnya. "Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Hadi bertanya, suaranya terdengar terbata-bata, seakan sulit keluar dari tenggorokannya. Pria tua itu tersenyum dingin, wajahnya semakin menyeramkan. "Sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidupmu.
sesuatu yang sangat kamu cintai. Hadi merinding mendengar kata-kata itu. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan suara serak. Pesugihan ini bukan sekedar tentang uang, Hadi. Kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu, sesuatu yang tidak bisa kamu gantikan. Setiap kali kamu menginginkan sesuatu, kamu harus membayar dengan harga yang setimpal. Kamu tahu apa itu? Tanya pria tua itu sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Hadi. Hadi hanya bisa diam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pada saat itu, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar, seolah mengalir dari dalam dirinya. Jangan dengarkan dia, Hadi. Ini adalah jalan yang penuh dengan kutukan. Jangan sampai terperangkap. Suara itu tiba-tiba berhenti, seakan menyuruh Hadi untuk memilih. Namun, Hadi merasa dirinya sudah terlalu jauh terjebak dalam permainan ini. Ia sudah menerima cincin itu. Ia sudah terikat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hadi mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan bahkan lebih cerdas. Pekerjaan yang dulu membuatnya lelah kini terasa mudah. Uang mulai mengalir ke tangannya dengan cara yang tidak wajar. Ia mulai membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan, mobil baru, pakaian mahal, rumah besar. Semua itu datang begitu cepat, seolah-olah dunia ini hanya menunggu untuk memberinya apa yang ia inginkan. Namun, semakin banyak kekayaan yang ia peroleh, semakin banyak pula hal-hal aneh yang terjadi di sekelilingnya. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, seperti bisikan dari dunia lain. Hadi sering terbangun di tengah malam, hanya untuk melihat bayangan hitam yang bergerak di sudut kamar tidurnya. Namun, yang paling mengganggu adalah mimpi buruk yang datang hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di depan altar, dengan banyak orang yang berlutut di sekitarnya. Semua orang itu tampak menganggapnya sebagai pemimpin mereka, namun wajah mereka penuh dengan ketakutan. Hadi mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ia tak bisa menghindari perasaan itu. Namun, kekayaan yang terus mengalir ke tangannya seperti memabukkan. Ia merasa sudah terlalu dalam terjerat untuk keluar dari semua ini. Suatu malam, Hadi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya melotot melihat cincin yang ia kenakan di jarinya. Batu merah di cincin itu kini tampak lebih gelap, seolah menyimpan energi yang semakin kuat. Hadi melihat ke sekeliling kamar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih nyata. Kamu sudah terjebak, Hadi. Suara itu bergema, tak bisa dibedakan dari suara pikirannya sendiri. Kamu akan membayar harga yang jauh lebih besar. Ia berlari keluar dari kamar, mencari udara segar. Namun, saat keluar dari pintu rumah, sebuah bayangan hitam besar melintas di depan matanya. Hadi terjatuh, tubuhnya gemetar. Di atas tanah, ia bisa melihat wajah-wajah yang tampak mengenalnya, keluarganya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang pernah ia bantu. Semua wajah itu kini tampak terdistorsi, penuh dengan ketakutan. Ini harga yang harus kamu bayar, Hadi. Suara itu kembali terdengar. Untuk setiap keinginan yang kamu penuhi, seseorang akan membayar dengan nyawanya. Keesokan harinya, Hadi merasa tubuhnya lemas. Ia merasa terperangkap dalam jaring tak kasat mata yang sudah mulai meremas hidupnya. Kekayaan yang ia miliki kini terasa hampa, seakan-akan semua yang ia miliki adalah beban yang tak bisa dipikul lagi. Di setiap langkahnya, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasi, seperti ada sesuatu yang sangat jahat mengintai dari kedalaman dunia lain. Ia kembali menemui pria tua itu, berharap untuk mendapatkan jawaban, berharap untuk bisa membebaskan dirinya dari kutukan yang ia rasa sudah terlalu dalam mencengkeramnya. Namun, saat ia tiba di rumah tua itu, pintu yang sebelumnya terbuka lebar kini tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Seolah pria tua itu sudah menghilang, meninggalkan Hadi dengan tanya yang tak terjawab. Di tengah kebingungannya, Hadi tiba-tiba mendengar suara halus yang datang dari belakangnya. Kamu tidak bisa lari dari ini, Hadi. Kekayaanmu sudah mengikatmu untuk selamanya. Hadi menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar begitu jelas, namun saat ia berbalik,
tak ada siapapun di sana. Hanya sepi yang menyelimuti rumah tua tersebut. Namun, rasa takut yang menggerogoti hatinya tak kunjung reda. Ia tahu bahwa kutukan itu sudah mulai merasuki setiap sudut hidupnya, dan semakin ia berusaha menghindar, semakin besar ancaman yang mendekat. Namun, rasa takut itu tak cukup untuk menghentikan tekadnya. Hadi memutuskan untuk tetap mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan yang ia jalani. Ia tahu, jika terus bersembunyi dalam ketakutan, ia tidak akan pernah bisa bebas. Maka, dengan hati yang berat, ia kembali ke rumah Mbah Semar, berharap bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Mbah Semar menerima kedatangannya dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Mbah Semar langsung mengajak Hadi masuk dan duduk di kursi kayu tua di sudut rumah. "Kamu sudah mendalam, Hadi," kata Mbah Semar dengan suara berat. "Kekayaan itu sudah mengikatmu. Sekarang, kamu harus siap untuk menghadapi segala konsekuensinya." Hadi menatap Mbah Semar dengan mata penuh harapan. "Apakah ada cara untuk menghentikan semuanya, Mbah? Aku sudah terjebak. Kekayaan ini semakin menghancurkan hidupku. Setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengintai. Aku takut akan kehilangan semuanya." Mbah Semar terdiam sejenak, menatap mata Hadi yang penuh keresahan. Pesugihan Haji kaya 7 turunan ini bukan sekedar jalan untuk mendapatkan harta. Ini adalah ikatan dengan dunia gaib yang tak bisa diputuskan begitu saja. Setiap tindakanmu, setiap keinginanmu, akan ada balasannya. Tapi jika kamu ingin menghentikannya, ada satu cara. Hadi mendekat, penuh harap. "Apa itu, Mbah? Aku siap melakukan apa saja." Mbah Semar menghela napas panjang, sebelum menjawab, "Ada satu ritual yang harus kamu lakukan. Ritual untuk membebaskan jiwa dari ikatan itu. Tapi ingat, Hadi, ritual ini bukan tanpa harga. Hanya satu yang bisa terlepas, kamu atau keluargamu." Hadi terkejut. "Apa maksudnya, Mbah? Kenapa harus ada yang terkorban?" Mbah Semar menatapnya tajam, seolah mencari tahu apakah Hadi benar-benar siap menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. "Pesugihan ini mengikat 7 turunan. Jika kamu ingin bebas, maka seseorang dari keluargamu harus menggantikannya. Itu adalah harga yang harus dibayar." Perasaan Hadi tercabik-cabik. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan orang yang ia cintai hanya untuk membebaskan dirinya. Namun, di sisi lain, kekayaan yang telah datang dalam hidupnya tidak pernah memberi kebahagiaan sejati. Semua yang ia peroleh terasa seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. "Keluargaku." Hadi bergumam, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa mengorbankan mereka." Namun, Mbah Semar hanya menggelengkan kepala. "Kamu harus membuat pilihan, Hadi. Kekayaanmu atau keluargamu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini. Jika kamu tidak bertindak sekarang, maka semua yang sudah kamu miliki akan lenyap dengan cara yang lebih mengerikan. Pilihan ada di tanganmu." Hadi merasa seperti terjepit di antara dua pilihan yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan ini, tetapi mengorbankan orang lain, terutama keluarganya, adalah sesuatu yang tak bisa ia terima. Namun, ia merasa semakin terperangkap, seakan jalan keluar sudah tidak ada lagi. Dalam keheningan yang menekan, Hadi berpikir keras. Bagaimana ia bisa membebaskan dirinya tanpa menghancurkan kehidupan orang lain? Namun, bayangan hitam yang semakin mendekat membuat hatinya semakin gelisah. Waktu terus berjalan, dan ia tahu bahwa keputusan harus diambil dalam waktu yang sangat singkat. Hari-hari setelah pertemuan itu, Hadi mulai merasakan peningkatan kekuatan yang semakin besar. Namun, bersama kekuatan itu, datang pula rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia melihat keluarganya yang kini semakin khawatir dengan perubahan sikapnya. Istrinya, Siti, mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Hadi. Ia seringkali terbangun tengah malam, hanya untuk mendapati suaminya sedang berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong. "Kenapa kamu seperti ini, Hadi?" Siti bertanya pada suatu malam. "Kamu berubah. Kamu tidak lagi seperti dulu." Hadi ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin mengungkapkan semua yang telah terjadi. Namun,
Setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terhalang oleh rasa takut yang semakin membelenggunya. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan kebenaran, maka segala sesuatu yang telah ia peroleh akan berakhir dalam kehancuran. Kekayaan, kekuasaan, semuanya akan hilang dalam sekejap. Lebih buruk lagi, keluarganya akan menjadi korban dari kutukan yang telah ia pilih. Ketika Siti memegang tangannya, Hadi merasakan getaran halus yang mengalir dari tubuh istrinya. Getaran itu membuatnya semakin merasa terperangkap. Ia tahu, jika ia tetap berjalan di jalan ini, maka tak hanya dirinya yang akan terjatuh. Keluarganya, anak-anaknya, akan turut terperangkap dalam kutukan yang tak terelakkan. Dalam keputusasaannya, Hadi memutuskan untuk pergi ke tempat yang sepi, sebuah makam tua di pinggiran kota, tempat di mana orang-orang sering mengunjungi untuk berdoa dan berzikir. Ia berharap, dengan doa dan permohonan, ia bisa menemukan jalan keluar dari dilema yang menggerogotinya. Di sana, Hadi duduk di samping sebuah makam yang sudah terabaikan. Di bawah sinar bulan yang redup, ia mulai berdoa, meminta petunjuk. Ya Tuhan, tunjukkan jalan kepada saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Saya tidak ingin menyakiti keluarga saya, tetapi saya juga tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Berikan saya kekuatan untuk membuat keputusan yang benar. Namun, saat ia tengah berdoa, sebuah angin dingin tiba-tiba menyentuh wajahnya. Hadi membuka mata, dan saat itu, ia melihat sosok yang tidak asing berdiri di depan makam. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dengan wajah tertutup bayangan gelap. Apakah kamu siap untuk membayar harganya? Suara itu terdengar seperti datang dari dalam bumi, menggema di telinganya. Hadi merinding. Suara itu adalah suara yang sama yang pernah ia dengar sebelumnya, suara yang mengikatnya dengan dunia yang gelap dan penuh ancaman. Sosok yang berdiri di depan makam itu perlahan mendekat, namun wajahnya tetap tersembunyi dalam kegelapan malam. Hadi merasa terperangkap dalam pandangannya yang penuh rahasia. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Siapa kamu? Hadi berusaha bertanya dengan suara yang bergetar, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Ia merasa bahwa sosok ini bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang datang dari dunia yang jauh lebih gelap. Saya adalah bayangan dari pilihanmu, Hadi, suara itu bergema di sekelilingnya. Kekayaan yang kamu inginkan, hidup yang kamu pilih, semuanya memiliki harga. Dan sekarang, harga itu sudah waktunya untuk dibayar. Hadi merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. Rasa takut mulai merayap ke dalam setiap serat tubuhnya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan mereka, teriaknya, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menguasai dirinya. Setiap pilihan memiliki akibat, Hadi, suara itu semakin dalam, semakin mencekam. Kamu tidak bisa melarikan diri darinya. Tidak ada jalan mundur. Keluargamu akan tetap menjadi korban dari jalan yang kamu pilih, meskipun kamu berusaha untuk menghindarinya. Tangan Hadi gemetar saat ia meraih cincin yang masih terpasang di jarinya. Cincin itu tampak semakin berat, semakin gelap. Seiring dengan meningkatnya rasa takutnya, Hadi merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti sebuah kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Jika kamu ingin selamat, ada satu jalan yang harus kamu pilih, lanjut suara itu. Serahkan diri kepada kami, dan lepaskan ikatan yang mengikatmu. Serahkan sesuatu yang berharga, atau biarkan kutukan ini menghancurkanmu. Hadi menatap sosok yang masih mengintainya dalam kegelapan, perasaan bingung dan putus asa menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia pilih. Setiap arah yang ia ambil seakan mengarah pada kehancuran, dan ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kehidupan yang selama ini ia impikan, kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan, kini terasa seperti belenggu yang membuatnya semakin terperangkap. Ia memandang cincin yang ada di jarinya, dan dalam pikirannya, ia mulai merasa bahwa semua yang ia lakukan, semua yang ia capai, hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas dan lebih menakutkan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Hadi. Pilihlah, dan selamatkan dirimu. Atau kamu akan menanggung akibatnya selamanya. Di saat yang sama,
Sebuah bayangan besar mulai muncul di belakang sosok itu, sebuah makhluk yang tinggi besar dengan tubuh hitam legam, yang menyerupai siluet makhluk gaib. Hadi bisa merasakan aura jahat yang mengelilingi makhluk itu, dan tubuhnya semakin kaku karena ketakutan. Kamu tidak bisa melawan kami, Hadi. Kekayaanmu sudah ada dalam genggaman kami. Tidak ada jalan keluar. Hadi terdiam, matanya terbuka lebar, menatap bayangan hitam yang semakin mendekat. Dalam kepanikan, ia mulai merasa bahwa dunia yang ia kenal telah hilang. Tidak ada lagi pilihan yang bisa ia ambil, selain mengikuti jalan yang telah dipilihnya sejak awal. Segala sesuatu yang ia lihat, rasakan, dan miliki sekarang terasa seperti ilusi, sesuatu yang jauh dari kenyataan. Namun, di saat itulah, suara lembut dari dalam dirinya terdengar lagi. Suara yang penuh harapan, yang membuatnya teringat akan keluarganya, akan istrinya, dan anak-anaknya. Ia berpikir sejenak, apakah harga yang harus ia bayar untuk semua ini sebanding dengan kebahagiaan yang telah ia korbankan? Apakah uang dan kekayaan sebanding dengan kehilangan jiwa orang-orang yang ia cintai? Apakah kamu siap untuk melepaskan segalanya? Suara itu bertanya sekali lagi, lebih mendalam dan penuh tekanan. Hadi menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan perasaannya yang kalut. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti jalur ini, maka keluarganya akan menjadi korban dari pilihannya. Jika ia memilih untuk melarikan diri, maka kutukan ini akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Apakah ini jalan yang benar? Pikirnya dalam hati. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa ada jalan keluar. Hadi akhirnya membuka matanya, mengangkat kepala, dan menghadapi bayangan itu dengan tekad baru. Ia tahu, pilihan yang ia ambil sekarang akan menentukan hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tidak bisa membiarkan kutukan ini menghancurkan semua yang telah ia bangun. Jika ini harus berakhir, maka aku yang akan mengakhirinya, ujar Hadi dengan suara yang lebih mantap. Aku tidak akan menyerahkan keluargaku. Tidak akan ada yang menjadi korban karena pilihanku. Aku akan melawan. Bayangan besar itu tampaknya terkejut mendengar tekad Hadi, namun segera menyeringai. Kamu ingin melawan kami? Kamu pikir kamu bisa menghindari kutukan ini? Suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuh Hadi. Hadi mengambil keputusan besar saat itu juga. Ia merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata, menggenggam cincin itu erat-erat, dan berdoa dalam hati, memohon agar kutukan ini segera berakhir. Saat itulah, ia mendengar suara yang berbeda, suara yang datang dari jauh, suara yang lembut dan penuh harapan. Hadi, Hadi, kamu bisa bebas. Tiba-tiba, bayangan besar itu menghilang. Semua yang ada di sekitar Hadi tampak berubah. Angin yang mencekam kini mereda, dan kegelapan yang menyelimuti ruangan itu mulai surut. Hadi membuka mata, merasa ada sesuatu yang berubah. Ini bukan akhir, kata suara itu. Tapi kamu telah memilih jalan yang benar. Kamu bisa membebaskan dirimu, Hadi. Tetapi ingat, kutukan itu akan terus mengawasi. Kamu harus siap untuk membayar harga yang sesungguhnya. Hadi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membuat pilihan, perjalanan ini belum berakhir. Kutukan itu akan terus menghantui, dan harga yang harus ia bayar belum sepenuhnya terbayar. Tetapi, setidaknya ia tahu, kini ia memiliki kesempatan untuk memilih masa depannya. Dengan satu langkah penuh tekad, Hadi berbalik dan meninggalkan makam itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang jelas, ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang pesugihan yang telah menjeratnya. Hadi pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski rasa takut masih membayangi, ada sedikit kelegaan yang menghampiri dirinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia telah berhasil mengambil kendali atas hidupnya. Namun, saat ia melangkah memasuki rumah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa yang tak biasa, sesuatu yang gelap mengintainya dari dalam. Siti dan anak-anaknya sedang duduk di ruang tamu, tampak khawatir. Mereka bisa merasakan perubahan dalam diri Hadi. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hadi mendekati mereka, dan Siti yang melihat wajah suaminya yang pucat langsung berdiri. Hadi,
Kamu tampak berbeda, ujar Siti dengan suara cemas. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Hadi menatap istrinya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia ingin mengungkapkan semuanya, ingin menceritakan apa yang telah ia alami. Namun, kata-kata itu terasa berat di lidahnya. Bagaimana bisa ia menjelaskan kepada Siti tentang kutukan yang kini mengikat mereka? Bagaimana bisa ia memberitahu bahwa hidup mereka mungkin terancam, meski kekayaan yang mereka miliki semakin melimpah? Maafkan aku, Siti, kata Hadi dengan suara berat. Aku sudah terperangkap dalam sesuatu yang gelap. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi aku akan melindungimu. Aku akan melindungi kita semua. Siti menatap Hadi dengan bingung, lalu perlahan ia mendekat dan merangkulnya. Kamu tidak sendiri, Hadi. Kami akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Namun, meskipun ia merasakan dukungan dari keluarganya, Hadi tahu bahwa kutukan itu belum berakhir. Meskipun ia telah memilih jalan untuk mengakhiri segala sesuatu, ia sadar bahwa ia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh dunia gelap yang telah mengikatnya. Malam itu, Hadi terjaga dalam tiduran yang gelisah. Mimpi-mimpi buruk kembali menghantuinya, tetapi kali ini, ia merasa lebih kuat. Ia tidak hanya diganggu oleh makhluk gelap yang selama ini menakut-nakuti, tetapi juga oleh suara-suara yang semakin jelas. Seperti ada yang menginginkannya kembali, seperti ada yang berusaha menariknya ke dalam dunia pesugihan itu. Jangan lari dari kami, Hadi, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Kami akan selalu menunggumu. Kau tidak bisa lari dari kutukan ini. Selama cincin itu ada di jarimu, kau akan tetap terikat. Hadi terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya keringat. Ia memegang cincin itu erat-erat, mencoba mengusir suara-suara itu dari kepalanya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuat keputusan besar dengan menanggalkan segala hal yang ia inginkan, kutukan itu tetap mengikutinya. Dengan tangan gemetar, Hadi bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar ke halaman rumah. Ia berdiri di bawah langit yang gelap, memandangi bintang-bintang yang tampak jauh. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dirinya, sebuah kekuatan yang sulit dijelaskan. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap untuk melawan, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Keesokan harinya, Hadi kembali ke rumah Mbah Semar. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mengetahui lebih banyak tentang kutukan yang menjeratnya. Mbah Semar adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya keluar dari perangkap ini. Mbah Semar menatap Hadi dengan wajah yang penuh kecemasan. Kamu kembali, Hadi. Aku sudah tahu mengapa kamu datang. Kutukan itu masih menghantuimu, bukan? Hadi mengangguk perlahan, tubuhnya terasa lemas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, Mbah. Kutukan itu terus mengikuti kami. Setiap malam, saya merasa seolah-olah ada yang mengintai. Mbah Semar berdiri dan berjalan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka lemari itu dan mengambil sebuah buku tebal yang penuh debu. Buku itu tampak sangat tua, seolah-olah telah berabad-abad lamanya. Kamu sudah melakukan yang benar, Hadi, kata Mbah Semar sambil membuka halaman demi halaman. Namun, ada cara terakhir untuk menghentikan kutukan ini. Kamu harus menemukan tempat yang penuh dengan energi yang kuat, sebuah tempat yang bisa menyerap semua kutukan itu. Hadi mendekat, penasaran. Apa itu, Mbah? Di mana tempat itu? Mbah Semar menatap Hadi dengan serius. Tempat itu terletak di hutan tua, jauh di luar kota. Di sana ada sebuah batu besar yang bisa menghancurkan kutukan ini. Tapi ingat, perjalanan itu penuh dengan bahaya. Makhluk-makhluk yang mengawasi kutukan itu akan berusaha menghentikanmu. Hadi merasa jantungnya berdegup cepat. Aku harus melakukannya, Mbah. Aku tidak bisa membiarkan kutukan ini merusak keluargaku lebih jauh. Mbah Semar mengangguk perlahan. Jika kamu siap, pergilah sekarang. Waktu tidak berpihak pada kita. Dengan tekad yang bulat, Hadi memutuskan untuk pergi ke hutan tua yang telah disebutkan oleh Mbah Semar. Ia tahu, ini adalah langkah terakhir untuk membebaskan dirinya dan keluarganya. Namun, hatinya terasa berat, karena ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah.
Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan Siti dan anak-anaknya, meskipun ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Siti hanya memberinya pelukan erat, tanpa tahu betapa besar beban yang akan dihadapi oleh suaminya. Hadi memulai perjalanan menuju hutan itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara bisikan di udara semakin keras, dan bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan. Tetapi Hadi tidak mundur. Ia sudah membuat keputusan, dan kali ini, ia tidak akan berhenti. Setelah berjam-jam berjalan, Hadi akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Di tengah hutan, ada sebuah batu besar yang tampak sangat berbeda. Batu itu terlihat tua, dengan permukaan yang dipenuhi oleh simbol-simbol yang sulit dimengerti. Di sekitar batu, suasana terasa sangat mencekam, seolah-olah seluruh alam menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Hadi berdiri di depan batu itu, mengangkat tangannya dan berdoa, memohon agar kutukan ini berakhir. Dalam doanya, ia meminta ampunan, dan dengan sepenuh hati, ia menyerahkan segalanya untuk kebebasan keluarganya. Tiba-tiba, batu itu mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan langit seakan berubah menjadi gelap. Hadi merasa tubuhnya diselimuti oleh kekuatan yang sangat besar. Getaran dari batu itu semakin kuat, dan seolah-olah alam semesta sedang menahan napasnya. Hadi merasa tubuhnya semakin berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat itu, suara gemuruh yang mengerikan terdengar semakin dekat, dan bayangan hitam yang besar mulai muncul dari dalam batu. Hadi bisa merasakan tangan-tangan gaib yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Namun, dengan segala kekuatan yang tersisa, Hadi berteriak, "Aku menolak. Aku memilih hidupku kembali. Aku memilih keluargaku." Suara itu menggelegar, dan tiba-tiba, segala sesuatu yang mengerikan itu menghilang. Hadi terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Namun, dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Batu besar itu kini tampak biasa saja, tidak lagi mengeluarkan energi gelap yang menakutkan. Ketika ia memandang ke sekeliling, hutan yang semula dipenuhi oleh aura gelap kini tampak damai dan tenang. Hadi terengah-engah, namun ada perasaan lega yang mendalam. Ia tahu, kutukan itu telah berakhir. Ia telah memutuskan ikatan yang mengikatnya, dan kini, ia merasa bebas. Bebas dari segala bayang-bayang yang telah menjeratnya selama ini. Sesampainya di rumah, Hadi disambut oleh Siti dan anak-anaknya. Mereka melihatnya dengan mata penuh tanya, namun Hadi hanya tersenyum. Ada kedamaian yang terpancar di wajahnya, sebuah kedamaian yang sebelumnya tak pernah ada. "Aku kembali, Siti. Kita kembali ke jalan yang benar," katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Siti memeluknya erat, merasakan perubahan dalam diri suaminya. "Apa yang terjadi, Hadi? Kamu terlihat berbeda." Hadi menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanannya dimulai, ia merasa tenang. "Aku memilih kita, Siti. Aku memilih hidup kita tanpa bayang-bayang itu. Semua yang kita miliki, semuanya akan menjadi milik kita yang sah. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi bayang-bayang gelap yang mengancam." Mereka berdua duduk bersama, melihat anak-anak mereka bermain di halaman rumah. Hadi tahu, meskipun jalan yang telah ia tempuh penuh dengan kegelapan, ia akhirnya bisa kembali kepada keluarganya dengan hati yang lebih terang. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun hidup mereka tidak berubah secara drastis, Hadi merasa bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari kekayaan yang pernah ia impikan. Ia bekerja keras, namun kini tanpa rasa takut, tanpa perasaan terjebak dalam sesuatu yang lebih besar darinya. Mbah Semar pernah berkata, kekayaan sejati bukanlah harta yang tampak di mata, tetapi ketenangan hati yang datang dari pilihan yang benar. Hadi sekarang mengerti apa maksudnya. Ia telah memilih jalan yang sulit, tetapi kini ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Malam itu, Hadi duduk di beranda rumah bersama Siti, menatap langit yang penuh bintang. "Kita telah melewati banyak hal, Siti. Tapi aku tahu, kita sekarang lebih kuat. Kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh harapan, tanpa ada yang menghalangi." Siti tersenyum, menggenggam tangan Hadi dengan penuh kasih. "Kita sudah melalui kegelapan, Hadi. Sekarang waktunya menikmati cahaya."
Kisah Hadi adalah pengingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan. Pesugihan, kekayaan yang datang dengan pengorbanan jiwa, hanyalah jalan yang penuh tipu daya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah keluarga, kasih sayang, dan ketulusan hati dalam memilih jalan hidup. Meskipun kita bisa tergoda oleh janji-janji dunia, pilihan kita yang sejati adalah yang akan menentukan takdir kita. Kisah ini berakhir dengan kebebasan Hadi, namun setiap pilihan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, akan selalu membawa kita lebih dekat kepada takdir yang sudah ditentukan. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih jalanmu, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di balik setiap pintu yang terbuka.